Jadi gini, mungkin saya bicara sedikit ya. Jadi kita udah diajukan beberapa pertanyaan, kita klarifikasi. Jadi mungkin selanjutnya dari pihak kuasa hukum kami lah menjelaskan lebih detail dan sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya. Jadi mungkin gini, hanya kita tadi singkat ya. Sebenarnya hanya ada 15 pertanyaan. 15 pertanyaan itu juga tadi 1 jam dan itu hanya sifatnya undangan untuk klarifikasi. Gitu. Jadi sudah jelas kita mengklarifikasi dan kita juga mempertanyakan. Pertama, legal standing dari laporan tersebut. Yang kedua, ya kan, Pak Dipo sendiri tidak pernah merasakan apa yang dituduhkan atau disangkakan. Jadi klarifikasi tadi udah clear banget. Kemudian yang ketiga juga kita mempertanyakan apa sih yang dimaksud dengan penelantaran anak, tepat apa tidak unsurnya, dasarnya gitu. Jadi Pak Dipo balik lagi berkeyakinan tidak melakukan apa yang dituduhkan, jadi nggak kenal lah gitu. Mungkin itu aja. Jadi tadi udah jelas terklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak tepat sasaran, itu aja, clear ya. Ya Bang Dipo, terkait pra peradilan sendiri itu gimana Bang Dipo? Nanti ya, Ini Pak Dipo langsung aja ke nanti ya. Makasih Mas Dipo. Terima kasih ya. Bang Dipo, tadi itu Ya, jadi gini, untuk diketahui kan kita juga tim lawyer, jadi sudah ada yang mengurusi masing-masing, gitu. Kalau untuk Prapit sendiri, kebetulan kita di sini timnya yang Prapit nggak ada, gitu. Yang tim Prapit ada di KN Jaksel tadi. Kita di sini tim yang mendampingi Pak Dipo untuk undangan klarifikasi, gitu. Terkait Prapit sendiri, saya hanya sebatas untuk mendampingi saksi W. Gitu. Jadi kalau mau menanyakan soal putusan Prapit tadi seperti apa dan bagaimana, mungkin bisa ditanyakan ke rekan sejawat kita di sini. Itu aja. Oke Bang, terkait tidak ada unsurnya penelantaran anak itu maksudnya gimana Bang ya? Oh iya. Tadi ada statement CCTV. Ya, jadi gini. Kalau misalnya ada laporan penelantaran anak ini kan bisa dilihat. Yang disebut dengan penelantaran anak ini apa? Anak ini nggak jadi terurus. Ya kan, anak ini sakit, terbiarkan dan sebagainya. Sekarang kita lihat sendirilah ya. Di sana anak ini apakah nggak terawat? Ya kan, apakah anak yang dalam kondisi yang sakit-sakitan gitu. Terus kita juga lihat legal standingnya, dasar hukumnya di mana bahwa Pak Dipo melakukan penelantaran anak gitu. Jadi tadi kita tanyakan, ternyata dasar hukumnya tidak, kurang tepat menurut kami gitu, sehingga kami minta itu dikaji lagi. Mungkin itu. Oke, lalu terkait pihak sebelah sana menyebutkan jika Pak Dipo tidak mau melakukan tes DNA, itu bagaimana Bang? Oh enggak, jauh. Jadi gini ya, ini laporan dan ini baru undangan untuk klarifikasi gitu. Ada aduan diduga melakukan penelantaran anak, kemudian diklarifikasi gitu. Pak Dipo tidak pernah merasa melakukan atau menelantarkan anak. Jadi jelas terklarifikasi ya, terklarifikasi. Soal tes DNA ini case yang berbeda lagi gitu. Karena dari tim untuk kasasi ya, itu juga sudah melakukan upaya. Itu ada nanti gitu. Jadi nggak begini, nggak di sini. Masih terlalu awam, terlalu prematur lah kita untuk bilang itu. Berarti ada keinginan Pak Dipo untuk melakukan tes DNA terhadap anaknya ini. Itu nanti hukum beban pembuktian itu. Gitu. Itu mungkin nanti. Ini masih terlalu jauh lah. Gitu. Dan itu kan juga memang keinginan Pak Dipo dari awal untuk mengetahui itu gitu. Tapi nggak kayak gini lah caranya. Bang, kalau Pak Dipo merasa tidak menelantarkan anaknya, apakah ada biaya yang dikirimkan kepada pihak sana untuk membiayakan anak atau kayak gimana Bang? Nah, itu ditanyakan pihak sana. Beban pembuktiannya kan di sana. Dipo nggak merasa bahwa membiayai tiap bulan nafkahnya? Jadi gini, kalau itu kan nanti ini kan hal yang berbeda lagi. Gitu. Kalau misalnya ditanyakan apakah Pak Dipo tidak membiayai dan melantarkan anak, ini jelas case yang berbeda nih. Karena kan kita masih ada upaya PK terhadap putusan kasasi. Gitu. Jadi dihormati dulu proses itu. Kita tunggu dulu proses itu. Gitu loh. Ya kan, yang jelas yang perlu diketahui adalah Pak Dipo tidak pernah meragukan anak itu adalah anak hasil pernikahan. Cuman status hukumnya itu yang juga kami pertanyakan. Gitu. Untuk buat aduan penelantaran anak, dasar hukumnya apa? Gitu loh. Kita mesti tahu dulu, kalian juga mesti ngerti gitu. Ya, anak ini disebut anak Pak Dipo, dasar hukumnya apa? Kalau isbat kita masih ada PK-nya dari kasasi. Gitu. Sejauh ini Pak Dipo komunikasi seperti apa sih? Tentang apa nih komunikasi apa? Ya dengan yang pihak sebelah sana gitu. Apakah ada komunikasi sebelum terjadinya? Yang jelas sebelum terjadinya ini Pak Dipo ini orangnya kooperatif, baik, etikat baiknya ada, cuman dari pihak sana yang menghalang-halangi. Selalu menghindar, mungkin kan bisa dilihat juga dari pemberitaan-pemberitaan sebelumnya. Siapa sih yang menghindar? Siapa sih yang mau ngegembok dan sebagainya? Sekarang muncul nih pertanyaan dari kami. Gantian nih, kami nanya. Statement dia pernah bilang bahwa anak itu diadopsi oleh F, temannya. Ya kan? Pertanyaan kami, benar nggak itu udah diadopsi? Itu yang pertama.
Yang kedua, putusan pengadilan nggak? Atau ini statement bohong? Gitu. Jadi kita minta penjelasannya, apakah anak itu betul sudah diadopsi? Apakah itu statement bohong? Apa lewat putusan pengadilan? Gitu. Karena dalam kompilasi hukum Islam jelas diatur, kalau memang anak itu sudah diadopsi, maka hak dan kewajibannya beralih. Itu aja sih. Mungkin demikian kali.